Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film dari film yang berjudul Alpha yang dirilis tahun 2018. Film ini mengisahkan orang yang telah dianggap mati dan ditinggalkan di padang gurun dan berjuang bertahan hidup untuk mencari jalan pulang. Yuk, kita lihat bagaimana perjuangannya. Cerita bermula memperlihatkan 20.000 tahun yang lalu di daratan Eropa, di mana ada sekelompok pemburu yang sedang berburu bison. Para bison dikepung sehingga mereka panik, dan banyak sekali bison yang berjatuhan ke dalam jurang. Tetapi di sini ada seekor bison yang berbalik arah dan menyerang para pemburu. Pemburu tersebut bernama Kedah yang merupakan pemeran dalam film ini. Kedah ditandu oleh bison tersebut, dan tidak hanya berhenti sampai di situ, kemudian Kedah pun diseret. Walaupun bison yang menyerang Kedah berhasil ditombak, tapi bison tersebut tidak bergeming dan melemparkan Kedah masuk ke dalam jurang. Scene mundur ke 1 minggu sebelumnya, di mana para pemuda suku diseleksi siapa saja yang sudah bisa untuk ikut berburu, dengan cara memahat batu untuk bisa dijadikan pisau. Siapa pahatan yang bagus, maka dia yang akan dianggap lulus. Mereka yang lulus kemudian dilatih fisiknya, ya mungkin agar mereka kuat saat nanti berburu. Dan salah satu yang lulus tersebut adalah pemuda bernama Kedah yang merupakan anak dari kepala suku tersebut. Menjelang malam, mereka mengadakan upacara untuk keberangkatan mereka berburu besok. Di sini diperlihatkan kalau ibu dari Kedah begitu berat untuk melepaskan anaknya yang akan ikut berburu besok. Dia takut kalau nanti akan terjadi sesuatu kepada anaknya. Tetapi sang ayah terus meyakinkan sang ibu kalau dia akan menjaga anaknya. Akhirnya dengan sangat berat hati sang ibu melepaskannya untuk ikut berburu hari itu. Dan perjalanan pun dimulai. Pada malam harinya ketika mereka beristirahat, sang ayah mengajarkan anaknya untuk membuat api dari bambu atau kayu yang digesekkan diputar-putar. Tetapi di sini Kedah belum bisa dan dia menyerah begitu saja. Sang ayah sedikit merasa kecewa sih sebenarnya. Keesokan harinya mereka bertemu dengan pemburu lain yang ternyata mereka dari suku tetangga dan teman mereka juga. Sang ayah juga mengenalkan anaknya bahwasanya sekarang anaknya sudah siap dan bisa untuk ikut berburu bersamanya. Kemudian mereka pun pergi berburu bersama-sama. Di suatu malam mereka mendapatkan seekor babi. Di sini sang ayah meminta kepada Kedah agar menuntaskan babi tersebut. Tapi Kedah terlihat takut dan gak tega untuk membunuh babi tersebut. Saat mereka makan bersama, mereka mendengar seperti ada suara yang mencurigakan. Ya, benar saja ternyata ada harimau lewat. Tapi karena malam begitu gelap, mereka nggak bisa melihatnya. Apa sih sebenarnya yang lewat itu? Di saat mereka pikir keadaan sudah aman, malah harimau tersebut menyambar salah seorang dari mereka yang duduk di sebelah Kedah. Dan malam itu pun dia mati dimakan harimau. Dan esok harinya mereka membuat tanda dari batu dari teman mereka yang sudah mati. Dan perjalanan pun mereka lanjutkan kembali. Di malam harinya saat mereka beristirahat, mereka membuat tato dengan cara tangan mereka dikasih titik-titik. Di sini sang ayah mengajarkan itu bisa memandu jalan pulang dengan petunjuk rasi bintang. Saat mereka mendengar lolongan serigala, ayahnya mengatakan bahwa itu adalah Alpha, sang pemimpin kawanan serigala. Sang ayah juga mengatakan bahwa seorang pemimpin harus tetap kuat, karena kawanan pasti mencari-cari kelemahannya. Jika kita lemah, maka yang lain akan berusaha untuk mengambil alih pimpinan. Keesokannya mereka menemukan kotoran dari bison yang menandakan kalau target buruan mereka sudah dekat. Kemudian mereka melumuri wajah dan tubuh mereka dengan lumpur. Mungkin agar tubuh mereka tidak bau manusia gitu ya. Tapi kok jorok kelihatannya, masa main lumpur? Kemudian scene pun kembali di awal film tadi. Di saat mereka mengepung para bison dan di saat Kedah dilemparkan ke dalam jurang. Awalnya dia sempat bergantung, tapi saat batu yang dipegangnya pecah, dia pun terjatuh. Kedah tidak jatuh langsung ke dasar jurang, tapi dia berada di tengah jurang, di batu yang menonjol di sisi jurang.
Sang ayah yang mengetahui anaknya jatuh ke jurang begitu histeris dan nangis-nangis menjerit memanggil-manggil nama Keda. Ya, bagaimana tidak? Keda yang merupakan anak satu-satunya harus berakhir seperti ini. Padahal ia udah berjanji kepada istrinya untuk selalu menjaga anaknya. Hingga keesokannya mereka harus bersiap pulang membawa buruan mereka. Sang ayah pun harus merelakannya. Walaupun kenyataan ini begitu pahit, tapi mungkin ini semuanya sudah takdir. Setelah ayah Keda menaburkan bubuk kuning sebagai perpisahan, mereka pun pergi. Di sore harinya ada seekor burung yang mematok bibir Keda. Seketika Keda pun bangun. Ternyata selama ini Keda hanya pingsan. Dan ia memanggil-manggil nama ayahnya. Ayah! Kemudian Keda berusaha untuk turun. Tapi karena tebingnya begitu curam, dia pun gak punya pijakan lagi untuk turun. Akhirnya ia hanya bisa menggantung di tepian jurang. Beruntungnya tidak lama kemudian turun hujan yang begitu lebatnya, sehingga membuat aliran air yang dalam. Tidak ada pilihan, Keda pun memberanikan dirinya untuk lompat. Saat ia sadar, ternyata kakinya udah bengkak, sakit. Ia pun merayap sambil minum air aqua. Setelah mengobati kakinya, ia pun naik ke atas. Ayah! Tetapi sampai di atas betapa kecewanya, karena ia mendapati tumpukan batu, yang berarti dia sudah dianggap mati. Siapa sih ya yang gak sedih kalau ngalamin kayak gini? Keesokannya bahkan ia makan cacing buat sarapan. Rasanya mungkin kayak Indomie ya, Indomie kuah. Cuma ini lebih gurih lah sedikit. Tapi nggak lama ia pun didatangin kawanan serigala yang dari kemarin mengikutinya. Saat serigala itu mengejarnya, beruntungnya ia berhasil naik ke atas pohon tempat dia tidur semalam. Walau seekor serigala berhasil menggigitnya, tapi ia berhasil menusuk serigala tersebut. Ia pun berhasil selamat dan malam itu ia tidur di atas pohon itu kembali. Esok harinya saat dia terbangun, ia berencana membunuh serigala yang terluka tadi. Tetapi ia nggak tega melihat kondisi serigala yang tidak berdaya. Dan akhirnya ia pun berubah pikiran dan akan merawat serigala. Dan karena ia pun takut digigit mulut serigala, ia ikat biar aman. Keda pun pergi menggendong serigala untuk mencari tempat yang aman. Setelah memeriksa kakinya yang masih bengkak, ia berusaha untuk membuat api. Tapi tetap sih apinya belum bisa menyala. Beberapa hari mereka beristirahat di dalam gua sambil mengobati lukanya. Walaupun mereka telah bersama, tapi serigala masih terlihat agresif sampai Keda pun sangat berhati-hati untuk memberinya minum. Tapi Keda tetap sabar untuk mengobati serigala dan memberinya makan. Suatu hari Keda mendapatkan seekor kelinci. Ia sempat marah ke serigala karena mau merebut kelincinya. Malam itu ia berhasil membuat api dan makan kelinci bakar. Malam itu ia ngomong ke serigala kalau ia akan segera pulang karena musim dingin akan segera tiba. Walaupun ia nggak yakin bisa menemukan jalan pulang, tapi Keda mengatakan kalau ia sangat merindukan orang tuanya. Keesokannya ia pun bersiap untuk pulang. Ia mengucapkan perpisahan pada serigala dan menyuruh serigala untuk pergi ke keluarganya. Setelah beberapa lama ia berjalan, ternyata si serigala masih terus mengikutinya. Walau beberapa kali Keda mengusirnya, tapi serigala tersebut nggak mau pergi. Dan akhirnya mereka pun berteman. Hari itu mereka sempat berburu tetapi tidak mendapatkan hasil. Dan malamnya terlihat cuaca semakin buruk. Keda dan serigala semakin akrab dan malam itu mereka juga tidur bersama. Pagi harinya serigala membangunkan Keda. Kemudian mereka mandi bersama. Awalnya si serigala malu-malu tapi akhirnya mau. Bahkan mereka mendapat ikan sesudah mandi. Dan sejak saat itu mereka semakin akrab dan Keda memberi nama Alfa ke serigala tersebut. Akhirnya musim dingin pun tiba dan mereka pun sudah bisa berburu bersama sebagai tim. Malamnya saat mereka beristirahat,
Mereka didatangin oleh serigala lain yang merupakan teman-temannya dari Alpha. Di sini Alpha seolah mengatakan bahwa orang ini baik dan tidak berbahaya. Serigala itu pun mengajak Alpha untuk kembali bergabung. Awalnya si Alpha nggak tega ninggalin Keda, tetapi Keda mengatakan ke Alpha bahwa pergilah ke keluargamu, aku nggak apa-apa sendiri. Dan akhirnya Alpha pun pergi. Suatu malam Keda bermimpi bertemu dengan orang tuanya, di mana orang tuanya terlihat sangat-sangat sedih. Ia pun terbangun dan bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Dan suatu hari ia menemukan kawanan Alpha. Kemudian ia pun berlari untuk mendekati Alpha dan teman-temannya. Tapi ia berlari di atas batu es yang tipis, sehingga batu yang dipijaknya pun pecah dan membuat dia terjatuh ke dalam air. Alpha yang tahu Keda jatuh berusaha untuk menolongnya. Karena panik, pisau yang dipegangnya juga sempat jatuh. Di scene ini adalah adegan yang benar-benar sangat mendebarkan. Keda yang terbawa arus terus berusaha untuk bisa selamat dengan memecahkan batu es. Beruntungnya Yang Maha Kuasa masih memberinya umur yang panjang, hingga akhirnya ia pun bisa selamat. Bagaimana ya kalau kita berada di posisi ini? Aduh, gak kebayang. Keda kemudian membuat api dan mengeringkan bajunya. Alpha pun menemaninya tidur. Keesokannya ia menemukan tapak kaki. Dan ternyata tidak jauh dari situ ada gubuk dan ada orang yang duduk di sebelahnya. Keda pun sangat senang menghampiri orang tersebut, tapi ternyata orang tersebut telah mati membeku. Ia pun masuk ke dalam gubuk untuk mencari makanan karena di saat itu dia udah sangat lapar sekali. Setelah dia bongkar sana sini, sayangnya dia tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Sampai-sampai ia pun batuk darah karena kelaparan dan kedinginan. Kemudian ia pun mengambil panah dari orang tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan ada badai salju yang sangat besar. Mereka berusaha mencari tempat berlindung. Tapi ternyata ada kawanan hyena yang mengetahui keberadaan mereka. Keda dan Alpha pun berlari untuk menghindari dari kejaran para hyena. Beruntungnya mereka menemukan lubang gua sehingga mereka bisa sembunyi di sana. Selamat dari hyena. Ternyata di dalam gua tersebut ada harimaunya yang langsung muncul dan menerkam Keda. Beruntungnya saat itu Alpha langsung menghalangi sehingga terjadi pertarungan antara macan dan serigala. Keda langsung membidikkan panahnya ke arah harimau tersebut. Walau sempat bingung dengan bidikannya, tapi karena terlihat Alpha sudah kalah, dengan memejamkan mata ia pun melepaskan panahnya dan berhasil mengenai macan tersebut. Dan akhirnya Alpha pun selamat walaupun harus terluka parah. Keda benar-benar sangat terharu dan benar-benar sangat berterima kasih kepada Alpha karena telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Keda. Keda mengatakan kalau Alpha adalah bagian dari sukunya dan dia tidak akan pernah meninggalkan. Beberapa hari kemudian saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan tanda yang pernah ia lewati saat mereka berangkat berburu, yang itu menandakan bahwa rumah Keda tidak jauh lagi. Tapi karena badai salju semakin kuat, Keda pun semakin melemah keadaannya. Gak hanya Keda, Alpha pun begitu kelelahan sampai tidak sanggup melanjutkan perjalanannya lagi. Keda yang berhutang nyawa kepada Alpha pun meminta Alpha untuk bangun dan melanjutkan perjalanannya. Masih jati Satina tahu mi Kamu tahu aku lah koma. Tetapi di sini Alpha sudah sangat lemah sehingga tidak sanggup lagi untuk berjalan. Akhirnya Keda pun menggendong Alpha dan melanjutkan perjalanannya. Walau keadaannya begitu sulit, namun beruntungnya akhirnya mereka sampai juga ke rumah. Ayah dan ibunya sampai tidak percaya dengan kedatangan Keda. Keda! Mana ilmu? Tikua Tami Manima. Saat mereka dirawat, di sini baru ketahuan ternyata Alpha selama ini telah mengandung dan akan segera melahirkan. Pantas saja ya Alpha sampai sangat kelelahan seperti itu. Vada ganata suneta. Watsakia gidasa shonata. Alpha pun melahirkan beberapa anak.
Dan sejak saat itu, serigala pun hidup berdampingan dengan manusia. Dan sejak saat itu mereka pergi berburu bersama. Dan cerita pun berakhir. Film ini mengajarkan kita bahwa bagaimanapun keadaannya, kita jangan sampai menyerah. Tetap berjuang terutama untuk orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang menyayangi kita. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Dah.